Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita belajar sejarah peradaban Islam kembali. Kita membahas sejarah peradaban Islam Turki Utsmani. Bagaimana penaklukan Konstantinopel oleh seorang pemuda yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Utsmaniyah. Konstantinopel ini adalah sebuah kota yang dibangun Kaisar Romawi Timur Bizantium bernama Konstantin I. Pada tahun 330-an, kota ini sangat strategis, letaknya di antara batas Eropa dan Asia, baik di darat maupun di laut. Antara Laut Tengah dan Laut Hitam, ia juga dianggap sebagai titik terbaik, sebagai pusat kebudayaan dunia. Setidaknya pada kondisi geopolitik pada saat tak mengherankan bila Konstantinopel selalu menjadi kota rebutan bangsa-bangsa di dunia, baik dari Eropa, Rusia, Afrika, Persia, Arab Muslim, bahkan Kesultanan Turki. Karena Konstantinopel ini yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasainya, termasuk diantaranya adalah umat Islam yang termotivasi mengembangkan peradaban Islam dan mengambil wilayah strategis itu untuk mempermudah proses penyebaran Islam itu. Dalam perjalanan sejarah kekhalifahan Islam sendiri, dalam rentang 800 tahun, sudah mencoba merebutnya tapi selalu gagal. Hal itu dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun ar-Rasyid hingga masa Kesultanan Turki. Peristiwa ini menandai terbukanya dunia Timur Tengah menuju dunia modern yang menurut Abul Hasan Ali Al-Hassani An-Nadwi dalam bukunya Madza Khasirah Alamul Inhitatil Muslimin telah mengembangkan kembali semangat kaum muslimin untuk mengembalikan kejayaan dan kewibawaan Islam di mata dunia pasca keruntuhan Bani Abbasiyah oleh tentara Tartar Mongol. Hal itu dimulai Sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, lahir pada tanggal 27 Rajab tahun 835 Hijriah. Putra dari Sultan Murad II, Raja ke-6 Kerajaan Utsmani. Ayahnya memiliki perhatian besar terhadap pendidikannya, sehingga sewaktu kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran, belajar hadis, fikih, ilmu mantik, matematika, astronomi, dan ilmu ketatanegaraan dan strategi perang. Di usianya yang ke-21 tahun, Muhammad sangat fasih berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani di bawah bimbingan dan diasuh langsung oleh Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan Syekh Samsuddin. Di dalam penaklukan Konstantinopel ini, Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki ide, strategi yang sangat jenius. Yang pertama adalah kota tersebut dikepung selama hampir 50 hari lamanya. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih mendirikan benteng besar. Benteng ini dikenal dengan nama Ar-Rumli Haisar atau Benteng Rumi sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Lalu serangan itu dilancarkan sesudah sholat Jumat pada 6 April 1453 dengan tembakan yang dilepaskan Maryam raksasa saat itu. 140 buah kapal perang dan 320 buah perahu dengan angkatan tentara berjumlah 150.000 orang, termasuk 12.000 pasukan khusus Janissary yang terlatih. Upaya penaklukan Konstantinopel atau ibu kota Bizantium ini tidak mudah. Sebab setelah 2 pekan serangan itu dilancarkan, kota ini masih mampu bertahan. Salah satu faktor kegagalan itu karena keterbatasan serangan yang dilancarkan dari darat. Maka karena itulah pada tanggal 21 April hingga 22 April
Sultan Muhammad Al-Fatih mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju ke Tanduk Emas, sehingga serangan dilakukan dari laut agar lebih efektif. Maka pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Sultan memasuki kota dan mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota sebagai tanda runtuhnya kejayaan Konstantinopel. Dalam pertempuran hebat itu, Kaisar Konstantin 11 dikabarkan tewas. Maka setelah Konstantinopel ini dikuasai, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun kota Konstantinopel kembali dan memberikan perlindungan kepada penduduk taklukan untuk hidup semestinya. Lalu mengganti nama Konstantinopel ini menjadi Istanbul, yang pada akhirnya oleh Mustafa Kemal Atatürk dirubah menjadi Istanbul. Ada 3 faktor yang membuat umat Islam saat itu ingin menaklukkan Konstantinopel. Dirujuk di dalam bukunya Buya Hamka. Pertama adalah karena dorongan iman kepada Allah yang disemangati oleh hadis Nabi Muhammad yang menjanjikan kota itu akan ditaklukkannya pada suatu saat nanti. Kemudian yang kedua, karena beratus tahun lamanya kota Konstantinopel ini menjadi pusat kemegahan bangsa Romawi, yaitu sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Sementara sebelumnya umat Islam telah menaklukkan Madain, yaitu pusat kekuasaan orang Persia, maka belum cukup kekuasaan itu dikuasainya sebelum Konstantinopel yang seimbang dengan kota Persia itu dapat ditaklukkan. Yang ketiga, keindahan Konstantinopel dan letaknya yang strategis sebagai penghubung 2 benua besar Eropa dan Asia, dan menjadikan gerbang bagi kekhalifahan Utsmani untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke timur hingga ke semenanjung Balkan, menempatkan posisi Turki Utsmani yang kala itu menjadi kekuatan adidaya. Maka dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ini membawa dampak besar bagi bangsa-bangsa Eropa yang menjadi kesulitan terutama dalam bidang perdagangan. Penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel, satu adalah kedudukan perdagangan bangsa Italia dan Konstantinopel dihancurkan. Kemudian yang kedua, daerah Konstantinopel tertutup untuk perdagangan. Dan yang ketiga, Konstantinopel ini tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia. Hingga dengan kebijakan pemerintah Turki Utsmani saat itu, mengancam kehidupan ekonomi bangsa Eropa Barat dan Eropa Timur. Apa dampak dari kejatuhan Konstantinopel terhadap terutama bagi bangsa Eropa? Yang pertama adalah perdagangan internasional dunia yang berpusat dari Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. Kemudian yang kedua, munculnya era penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi dan berakhirnya abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance, dan masa pencerahan di Eropa. Itulah teman-teman sejarah singkat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dengan gagah beraninya di usia muda baru 25 tahun. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.